jam 57. Gas. Itu. Kan mau cerita lu. Oh iya. Ditanyain soal kerjaanku kayak enak ya kerjaanmu gini nih. Apa sih maksudnya ikhtiarnya apa sih gitu kan. Iya Bang, ada yang nanyain kayak gitu tuh. Terus tak bilang lah, aku nggak ada sih, cuman ngelamar kerja dan lempar lamaran sampai 190 lamaran yang aku nggak tahu hasilnya tuh di mana. Aku bilang kayak gitu kan. Doa atau apa-apanya ada nggak sih? Aku mikir kan, anjing selama aku ngelakuin apa-apa tuh kayaknya nggak pernah doa deh. Maksud gue yang kayak doa memohon, ya Tuhan kasih kerjaan yang enak atau apa gimana, nggak ada sampai segitunya memang. Saya bilang aja lah sama dia. Kayaknya selama ini semua yang aku dapat pekerjaan itu tuh aku nggak ada minta. Lakuin aja, aku percaya aja hasilnya ada, gitu doang. Ya sebesar atau sekecil apa hasilnya, ya itulah yang aku dapat dari apa yang gue lakuin. Ya mungkin dari persentase 190 lamaran gitu kan, ya mungkin inilah yang pas untukku. Mungkin kalau 300 lamaran mungkin pekerjaanku lebih lagi kan. Bisa jadi kan Bang, persentase judi tuh. Ya gitu, aku kayak mikir emang semua orang, ya mungkin ya semua orang melakukan apapun, memohon, meminta. Kalau aku sih kayaknya nggak pernah gitu, apa perlu apa gimana aku nggak tahu. Cuman aku terlalu sering memikirkan hal-hal yang positifnya aja lah. Ya 190 lamaran ini nggak ada, kayaknya bakal ada lah kerjaan yang nyantol sesuai sama apa yang aku inginkan gitu. Biasanya gitu pikiran aja kan Bang, karena kayaknya dulu juga Abang pernah bahas tuh soal doa tuh ya gimana kau berpikir, bukan gimana kau meminta. Wih keren juga tuh anjing. Wih. Podcast naik kelas nih. Itu aku kemarin kayaknya waktu nongkrong di sini ditanyain kayak gitu. Dia ngerasa kayaknya semua pekerjaan yang pernah aku lakukan tuh menurut mereka tuh enak gitu. Mereka lihat, wah enak banget pekerjaanku yang dari ini itu sampai sekarang. Jadi dia pikir ada minta-minta ke Tuhan gitu. Ada amalan khusus gitu. Iya, nggak ada sih udah kan. Quran tak sobek. Terus ditaruh dompet, kan orang-orang bayang gitu tuh. Raja. Iya raja. Cinderella. Pun raja. Ya. Bang kayak gitulah, aku enggak sih kayaknya. Mereka cuma nanya dari sisi spiritualnya banget ya. Ya dari spiritualnya. Tapi yang mereka inginkan tuh spiritual yang apa ya? Yang yang dilakukan di gerakan gitu lah Bang. Ya, kayak misalnya sholat apa? Sholat tahajud atau apa gitu. Nah aku aja nggak pernah tuh sholat tahajud. Gimana tidur jam 2 malam, bangun jam 1 siang, sholat tahajud dari mana itu kan? Bukan bagian-bagian apa yang dilakuin di keseharian. Iya, cuman ya nggak tahu kalau orang kan mikirnya gimana soal apa yang terjadi, apa yang anu. Aku masih percaya kalau aku nabrak orang kesialan lah besokku. Ya, bukan gara-gara karma atau ya enggak, kesialan aja besok entah ditangkap orang, besok ya mungkin orang itu minta ganti rugi lebih, itu kan kesialan. Ya apa yang kulakukan ya udah hasilnya ya seperti itulah, apa yang kulakukan gitulah Bang. Aku mikirnya gitu-gitu aja dari dulu tuh. Hasil dari aku gitu aku mikirnya. Apa yang kulakukan. Ya kalau Tuhan ya pernah Abang tanya tuh juga kan, Tuhan ikut andil nggak dari hasil? Ya mungkin. Ya seberapa ya misalnya, ya inilah pekerjaan ini, ya itu Tuhan tuh yang kan kalau mau ditarik spiritual kan orang disuruh usaha sama doa kan. Taruhlah mereka melakukan doanya. Tapi usahanya enggak. Taruhlah kamu ngelakuin dua-duanya secara tidak sadar. Ya banyak-banyak kan kau yang kau lakuin usaha aja kan gitu. Iya. Masukin banyak hampir 200 lamaran gitu. Perang Tuhan kan di mana jatuhnya kau dapat pekerjaan itu. Jadi kau nggak pernah tahu bahwa ini dapat kan. Benar. Tapi untuk ini dapat kan kau harus
lempar. Orang-orang sering banget tau aku dengar kayak anjing lah kerjaannya kayak gini. Ya yang dia keluhkan lah selalu tuh, gajinya nggak sesuai, bla bla bla, kerjaannya capek, disuruh ini itu gitu kan. Ya ntar dulu itu apa yang kau lakukan sebelum kerja, nyari kerja tuh gimana. Ya inilah hasilnya. Kalau kau nyarinya nggak jelas, asal masuk aja, ya hasilnya yang sekarang kau dapat lah, keluhan. Dan entah kenapa aku tuh masih sering mikir kayak, ya nggak tahu lah, yang mungkin aku ada di fase itu juga nantinya. Milih kerjaan tuh tergantung gaji. Nah itu mungkin aku ada fasenya kali ya bang, mikir kayak aku harusnya menggaji sekian lah gitu. Karena nilaiku segini, gitu loh bang, orang-orang. Mungkin aku bakal mikir nanti atau entah kapan bakal kayak gitulah di fase itu. Karena mungkin di fase yang saat ini kan aku yang penting nutupin ini dulu. Perhitungan gajiku soalnya bukan dari nilaiku, tapi dari ini kondisiku lagi kayak gini. Yang penting finansialku aman lah dulu dari kerjaan ini. Tapi kok aku bisa ngeliat orang-orang tuh mikir kayak gitu kayak nilaiku tuh segini gitu, ya aku harus dapatnya gaji segini gitu. Maksudku siapa yang ngasih nilai kau ini nih? Maksudnya anjing, maksudnya siapa yang ngasih nilai kau gitu? Aku masih mikir kayak kok bisa orang mikirnya kayak gitu? Apa jadinya apa karena itu dia jadinya menghambat pekerjaan-pekerjaan yang akan masuk ke dia gitu? Iya bisa. Bisa kan bang ya? Kan dia bisa nakar dari level pendidikannya apa, berapa lama udah kerja, seberapa banyak pengalamannya, iya. Gimana dia mengerjakan sesuatu, dia udah punya nilai atas dia gitu. Misalnya dia menghargai dirinya, kayaknya untuk hari ini dia udah pantas untuk 1 bulan 10 juta gitu. Jadi kalau dia melamar kerja di satu tempat dan cuma ditawari 5 juta, dia ngerasa ini nggak pantas untuk dia. Ya sah-sah aja sih sebenarnya, iya, tapi aku aja mikir kayak bisa ya orang bisa menilai dirinya tuh gitu. Kan masalahnya tempat baru kan belum tentu bisa maksudnya sepakat akan nilai yang kau berikan. Benar, sama dirimu gitu. Oke, iya aku punya pengalaman. Aku mikirnya gini, oke iya aku punya pengalaman akan pekerjaanmu yang kau lamar sekarang gitu. Tapi apa ya bisa terpakai sepenuhnya di situ gitu loh. Aku mikir kayak ya gue kan bakal dapat pengalaman lagi baru di situ. Ya udah terima aja kali kau hitung-hitung dapat pengalaman tuh lebih di situ. Setidaknya perhitungan gajinya kok masih cukup lah untuk nabung dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tapi menurutku sikap itu boleh sih. Tapi untuk orang yang ditawarin pekerjaan ya, bukan melamar. Iya sih, benar. Orang datang gitu ngelihat orang itu bagus atau dengar gitu. Iya. Baru mau nggak? Tapi kalau temanku ini enggak. Tapi kalau kita ngelamar kerja. Nah, temanku ini gitu, dia ngelamar kerja terus dia pengalamanku misalnya ada waiters gitu kan, pengalamanku bawa piring udah banyak piring yang kebawa gitu. Dan nggak ada satupun yang pecah. Harusnya sih aku atom. Harusnya sih aku di 2 juta ke atas. Ya tunggu dulu Kan kita belum lihat, kita nggak tahu gitu. Iya, kau yang ngelamar di sini, bukan aku nyari kau. Iya. Beda kalau kita didatengin kan. Beda tuh. Iya. Wih, kamu kayaknya pernah bawa piring bagus. Keren bawa piringmu. Bisa kayak nari gitu. Iya. Gimana kalau 1,5 juta gitu? Wah, nggak bisa. Itu boleh. Bisa tuh, baru kau bilang, nggak sesuai nilaiku. Iya. Bisa tuh. Ini dia datang-datang ngelamar malah kayak gitu.
Kalau kau lagi susah keuangan terus ngelamar di 10 tempat 10 tempat terus kau pilih ya gitu ya. Nah, itu salah tuh. Salah. Oh, juga selagi gajinya masuk akal dan itu bisa membawa ke hal atau ke tingkatan yang lebih baik. Baik ya, kenapa enggak? Akhirnya baru kali ini ngerasain kerja sama orang dan punya pikiran kreatif tuh udah nggak ada lagi tuh. Asli. Kayak disekat gitu bang. Ini Senin Jumat. Kerjaan. Terus gara-gara ini juga di internet kan tuh banyak banget orang-orang atau pekerja-pekerja yang buat konten yang mana kontennya tuh kadang sensitif gitu untuk dibahas sampai akhirnya dia berdampak ke dia dan pekerjaannya gitu. Misalnya kayak ada yang pernah buat konten soal HRD gitu bang, terus akhirnya dia dikeluarkan gara-gara dia ngucapin keresahan dia gitu. Aku akhirnya mikir kayak anjing, sangat ini ya sekarang aku tuh sangat menjaga lisan untuk konten, untuk kesenanganku supaya nggak kehilangan pekerjaan. Iya. Aku ingin anjing, dulu perasaan aku persetan mau diapain ya, mau apa, alah yang penting udahlah keluarin aja apa yang aku rusahin gitu. Sekarang tuh enggak bang, aku mikir ya anjing, ngeri-ngeri sedap juga ya ngebuat sesuatu sekarang di internet tuh. Berdampaknya ke pekerjaan gitu. Menurutku tuh nggak fair. Ya sih bang, kayak kita ngonten apa keresahan kita. Tergantung, menurutku ada yang fair. Iya. Kalau kau kerja kantoran terus kau membahas keresahan tentang kantor HRD, ya fair kau dipecat lah. Menurutku nggak fair kalau kau misalnya bahas sesuatu yang lain, ngomongin politik. Walaupun ada kalanya kau dipecat juga karena ada kantor yang nggak usah lah gitu-gitu, nggak usah gitu. Cuman kan tidak cukup fair karena yang dibicarakan bukan kantornya. Tapi kalau keresahan kantor kau jadiin konten kan harusnya enggak ya, kau cerita ke temen harusnya. Iya sih. Di konten. Iya. Benar. Nah, tapi aku mikir waktu itu, iya bang, nggak fair gitu, kayak anjing kita punya. Tapi ya juga sih, salah kita yang menggunakan internet tuh jadi tempat cerita semuanya. Iya, benar. Kayak nggak ada gitu tempat cerita lain. Ya kau males juga nggak sih kau punya perusahaan gitu, terus kau buka internet terus pegawaimu ngomongin kantormu gitu. Iya. Males nggak sih? Iya. Iya, mending dipecat aja kan. Jadi dipecat aja sih. Iya sih. Ya bukannya bos nggak tahu kau punya keresahan ya, tapi kan nggak usah kau ucapkan di internet. Gitu. Internet, benar. Iya. Tapi emang kenapa banyak banget sekarang orang nggak punya teman cerita kali ya? Semua tuh di-share aja gitu di internet, kayak ini kayaknya menarik orang deh. Ya kan, ya nggak punya teman cerita ya, tapi kan narsis juga banyak. Ya, sebenarnya narsis kan. Narsis ya. Pengen diakui, pengen dilihat. Diperhatiin lah. Bener. Itu tuh jadinya kalau pas kecil mamanya jualan, bapaknya kerja. Iya, aku itu gara-gara hal itulah aku kemarin
ada kepikiran buat konten bang soal LC gitulah. Jatuhnya kan komedi yang mau aku buat tuh bang. Cuman aku kepikiran hal itu jadi kayak nanti kena bola di pekerjaanku. Cicilan belum habis. Gak usah lah, buat yang aman-aman aja. Yang aman tuh apa? Foto, ngonten video outfitan. Lama yang aman bang. Ya itu resikonya sih. Kalau mau bisa tetap konten tuh anu sih, yang bau-baunya lebih ke positif, nggak akan bawakan aku dapat. Oh benar. Iya, misalnya memotivasi orang, ngasih hal-hal baik atau apa. Positif dan digarisbawahi tidak ada bercandaan. Bercandaan boleh, tapi positif tuh menyenangkan banyak orang. Kalau menyinggung, bikin orang sebel, bikin orang anu itu pasti jadi masalah kan? Pasti tuh. Kalau kau bikin sesuatu yang menyenangkan, bahkan kantormu kan lebih seneng gitu. Benar. Nyari yang aman. Tapi kalau misal kayak 420 nyanyi pagi ke pagi, nggak mungkin kan dia kerja kantoran, ini dikeluarin lama kantornya. Pastilah. Dicucu hidungnya, kan nggak pas gitu. Harus pas gitu. Nggak mungkin 420 pekerja kantor. Kalau 420 pekerja kantor harusnya 4.30 kan. Waktu jam pulang kerja tuh. Waduh, iya. Nggak jadi ganja ya? Iya, nggak jadi ganja, 4.30 gitu. Ya mungkin itu salah satu poin tentang berkesenian itu berkebebasan gitu ya, karena kita nggak punya batas untuk atau siapa yang kita jaga-jaga untuk itu. Ini berdampak pada ini juga. Kita nggak punya atasan, nggak kerja di kantoran. Resikonya ya resiko langsung aja sendiri. Bahkan kalau berkesenian atau mencari uangnya di hal-hal kayak gitu, bahkan belum tentu berdampak buruk walaupun misalnya banyak yang nggak seneng gitu, bahkan bisa jadi traffic kan? Traffic jadi. Justru. Nah, itu enaknya berkesenian tuh sebenarnya. Iya. Bahkan bisa diputar lagi jadi bahan yang baru. Mengkomedi sesuatu terus orang tersinggung, marah, bisa dikomediin lagi, bisa dikomediin lagi. Jadi nggak ada batas. Mungkin itu berkebebasan ya. Sama aja kayak menteri-menterinya Jokowi, masa kritik Jokowi nggak ada juga. Bos anjing Iya harus iya. Dia keluar dulu atau dipecah baru dia boleh ngatain. Keluar dulu terus jadi pengamat politik. Itu aja. Ya itu gunanya tata krama juga kan, kita pernah bahas. Ya kau nggak mungkin 100% seneng sama bosmu lah, sebel lah gitu. Kadang mau ngomong anjing nih gitu. Tapi kan di depannya tetap bos. Ya udah gitu. Dan dia tahu kok, tapi selagi kita punya tata krama itu di depannya nggak ada masalah. Udah nggak ada masalah. Tapi kalau itu keluar di konten ya. Jadi pecat aja sih. Ya, karena tata krama tuh lah kekacauan di dunia nggak ada. Iya. Kalau kita ngomongin semua apa yang di dalam kepala kita ya chaos lah. Ibaratnya kalau kau jadi guru gitu misalnya, ya kau jangan melukis kontol tanpa konteks gitu. Nah, gitu. Ada ya? Maksudnya gitu. Kalau kau seniman orang, oh ya udah gitu. Benar. Bisa jadi karya. Iya. Kalau kau guru ya ada hal-hal yang harus kau tahan gitu aja.
Cuman emang era sosial media dan internet ini orang nggak bisa membagi mana yang harus dikeluarkan, mana yang enggak. Faktornya nggak punya teman, nggak ada interaksi, banyak hal lagi. Ya bodoh aja lah gitu. Iya, emang semua sumber permasalahan bodoh. Ya, cuman lu ada cuman itu doang. Kayaknya harus kutulis deh di buku. Apa? Sumber masalah adalah kebodohan. Ini bodoh. Ini lagu siapa nih? Iya. Oh. Orangnya khas Bandung. Kayak ikan gurame. Kayak martabak bang. Oh iya. Martabak gurame. Kan tidak